Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria teladan dalam beriman. Santa Perawan Maria adalah seorang tokoh iman. Ia sungguh menghidupi imannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ia adalah Bunda Gereja. Maria percayakan segala rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia berdialog, bertanya kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel tentang apa yang ia hadapi. Ada hal yang ia tanyakan kalau dia tidak memahaminya secara penuh, dan ada hal yang dia simpan di dalam hatinya. Seperti pada waktu ia mempersembahkan Yesus di bait Allah. Pedang akan menembus hatimu. Perkataan Maria yang sangat terkenal dari dialognya dengan malaikat Allah yaitu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah sebuah ekspresi penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah dan penyelenggaraan Tuhan. Maria diangkat ke surga adalah ajaran resmi Gereja Katolik. Dimaklumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Maria diangkat jiwa raganya. Konsili Vatikan II menegaskan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium nomor 59. Bagi kita peristiwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga membawa harapan. Hadiah untuk orang yang hidup sesuai dengan imannya adalah persatuan dengan Allah, baik di saat hidup maupun sesudah kematian. Semoga perjuangan iman kita senantiasa meneladani sikap Bunda Maria yang selalu mencintai doa, dialog dengan Allah, berbicara dengan Allah dari hati ke hati, bertumbuh dalam rahmat dan menyerahkan diri pada kehendak Allah. Untuk mencapai hal itu, kita perlu rendah hati. Yohanes dalam kitab Wahyu menggambarkan tentang kebesaran Allah dalam sejarah keselamatan. Wahyu bab 11 ayat 19a, bab 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6a, dilanjutkan ayat 10. Allah terlebih dahulu memiliki rencana agar manusia tidak binasa. Ia memilih seorang perawan untuk menjadi bunda sang penyelamat. Ia melibatkan manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini sebuah simbol bahwa untuk memperoleh keselamatan harus ada usaha dari pihak manusia, serta karunia, rahmat, dan belas kasih Allah. Allah yang menjadi inisiator utama untuk keselamatan manusia. Yang dituntut dari pihak manusia adalah keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima dan menghidupi kehendak Tuhan. Tantangan untuk memperoleh keselamatan itu banyak. Mirip dengan perjuangan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup. Orang yang sabar dan berani menghadapi tantangan hidup adalah tipe orang yang akan sukses. Kalau kita mau sukses, perlu perjuangan, perlu kesabaran, pengorbanan, dan kerendahan hati. Sejarah keselamatan umat manusia itu berliku-liku. Kita bisa temukan di dalamnya kisah cinta manusia dengan Allah, tetapi juga tentang perlawanan, pengingkaran, dan pengkhianatan atas cinta Allah yang begitu besar bagi manusia. Hal itu mulai dari manusia pertama, Adam Hawa. Lalu kemudian bangsa terpilih Israel, para murid, dan generasi sesudahnya sampai dengan kita sekarang. Sikap manusia terhadap Allah seperti ini. Jatuh dalam dosa, kemudian muncul kesadaran untuk bertobat, lalu setia kepada Allah. Kemudian berulang lagi,
ada ketidaksetiaan, kemudian bertobat, lalu kemudian menjadi taat kembali. Siklus ini terus berulang. Gereja melalui orang-orang pilihannya menolong sesama agar tidak hidup dalam budaya kematian, tidak hidup dalam budaya dosa. Manusia selalu diajak agar membiasakan dan menghidupi budaya kehidupan keselamatan, yaitu melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Santo Perawat Maria memberikan kita contoh dan jalan untuk itu, yakni dengan menyerahkan diri secara total ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth mengandung beberapa makna. Pertama, Maria membagi sukacita dengan saudarinya Elizabeth. Kedua, terbuka cakrawala berpikir dan ditransformasi. Elizabeth menjadi penuh dengan sukacita, juga anak yang ada di dalam rahimnya ikut melonjak kegirangan. Dan ketiga, menguatkan iman akan Allah. Maria dan Elizabeth semakin percaya kepada Allah dan memujinya dalam hidup setiap hari. Kita lihat satu-satu elemen ini. Pertama, Maria membagi sukacita dengan saudarinya Elizabeth. Dikala kita membagi kegembiraan dengan orang lain, maka kegembiraan itu akan bertambah. Kalau kita mau supaya semakin banyak orang yang mengalami kegembiraan dalam hidup, maka kita harus membudayakan kebiasaan membagi sukacita. Hindari untuk menambah duka lara kepada orang lain. Kedua, terbuka cakrawala berpikir dan ditransformasi. Elizabeth menjadi penuh dengan sukacita. Juga anak yang ada di dalam rahimnya ikut melonjak kegirangan. Ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya." Dua bersaudara, Maria dan Elizabeth, saling membagi sukacita. Maria membagi kegembiraannya dengan Elizabeth setelah menerima kabar malaikat Gabriel. Lalu Elizabeth membagi sukacitanya setelah ia mendapat salam dari Maria. Kegembiraan mereka menjadi sempurna karena keduanya sama-sama bergembira, bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Setiap kebaikan yang kita alami, itu adalah kebaikan yang berasal dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebaikan. Dia adalah kebaikan itu sendiri. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain, berarti kita membagi kebaikan Tuhan kepada sesama. Juga berarti kita membawa Tuhan dan membaginya dengan sesama. Luar biasa kan? Tetapi hal sederhana seperti ini sering kita abaikan, kita lupakan. Karena itu hal sebaliknya yang kita lakukan, membagi kebencian. Kita menyebarkan dengki, kita menabur cemburu, kita menyemai perpecahan. Banyak hal negatif lainnya yang sering kita lakukan. Akibatnya yaitu kita semakin sakit hati, semakin sedih, semakin susah, semakin tidak damai dalam hidup. Akibat selanjutnya mulai muncul sakit ini dan sakit itu. Ada keluhan gangguan kesehatan yang bervariasi. Sakit pertama-tama datang dari kondisi batin yang tidak damai. Hati yang tidak dipenuhi dengan sukacita yang sesungguhnya itu menjadi sumber munculnya penyakit. Kita bisa melihat bedanya orang yang sungguh-sungguh gembira dan bersukacita dengan orang yang pura-pura bersukacita. Kita bisa merasakan orang yang sungguh-sungguh penuh dengan damai atau orang yang pura-pura damai. Ketiga, menguatkan iman akan Allah. Maria dan Elizabeth semakin percaya kepada Allah dan memujinya. Mereka mengalami Allah, kehadirannya dalam hidup mereka. Melihat kegembiraan dan sukacita iman yang dimiliki Elizabeth, maka Maria memadahkan pujiannya kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan
Dan batinku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Magnificat Maria ini setiap hari didoakan dalam doa-doa bersama, dalam doa brevier di biara-biara. Sukacita sejati yang dibagikan dengan sesama akan menggandakan sukacita. Kegembiraan sejati yang dibagikan dengan sesama akan melipat gandakan kegembiraan. Kedamaian sejati yang dibagikan dengan sesama akan menghasilkan kedamaian yang lebih besar lagi. Mari kita budayakan kebiasaan positif, tindakan yang positif, kelakuan yang positif. Dan mulai sekarang menguburkan budaya kematian, kebiasaan yang negatif, serta seluruh cucu dan cecehnya. Selamat merayakan Hari Maria diangkat ke surga. Tuhan memberkati.